Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, telah kita dengarkan bersama pembacaan hasil laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap peran Perda tentang APBD tahun anggaran 2026. Kemudian, dalam rangka pengambilan keputusan terhadap peran Perda ini, berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 huruf A angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengenai permintaan persetujuan dan anggota Dewan secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Kami ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Interupsi pimpinan. Pimpinan interupsi Lukman Hakim. Silakan Lukman Interupsi Hakim. pimpinan. Siap, Lukman Hakim. Lukman Hakim silakan. Ahmad Yani pimpinan. Habis Lukman Hakim, Ahmad Yani. Setioko pimpinan. Habis Ahmad Yani, Pak Eko. Saya Pak Ketua Josephine Simanjuntak. Oh iya, silakan Pak Lukman dulu. Siap, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua dan Wakil Ketua dan Pak Gubernur yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini Pak, saya yang pertama ingin menyampaikan keresahan kesedihan saya soal rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat. 300 miliar itu harusnya jangan dilakukan. Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasanya Pak Ketua, itu kenapa dikurangin? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah gubernur. Yang kedua, soal rencana dan niatnya untuk berutang 2,2 T. Saya tidak setuju Bapak, mohon izin. Kenapa tidak setuju? Karena proyek yang dibiayai dari hutang tidak ada returnnya, nanti menjadi persoalan hukum di kemudian hari. Terus yang ketiga Pak Ketua, soal warning sistem banjir yang dibeli oleh APBD yang diutangin oleh PEN 225 miliar. Hari ini warning sistem banjir itu tidak tahu di mana rimbanya. Ini mohon penjelasannya nanti. Pak Ketua dan Pak Gubernur, di dalam kesempatan ini Bapak, kami melihat Jakarta itu adalah sekarang sangat urgent dan penting untuk ekstrakurikuler berbahasa asing di setiap sekolah negeri dan swasta, karena Jakarta menuju Global City, SDM-nya harus ditingkatkan Bapak. Saya kira itu menjadi perhatian Pak Gubernur. Semoga anak-anak Jakarta menjadi anak yang cerdas, bisa berbahasa asing. Apalagi jangan dikurangi Pak, namanya subsidi pangan. Mengurangi subsidi pangan malah bertambah stunting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setioko. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan paripurna hari ini, kami fraksi Partai Gerindra keberatan dengan pemotongan subsidi pangan sebesar 300 miliar. Memang dijanjikan pada perubahan akan dinaikkan. Saya hanya mengingatkan kepada Pak Gubernur, pada tahun 2005 sekitar bulan Mei, berjanji akan memperbaiki sekolah rusak SDN 01 di Pulau Harapan. Kami menanti di anggaran perubahan 2025 tidak masuk. Kemudian pada tahun 2026 anggaran pembangunan sekolah rusak di Pulau Seribu pun tidak masuk. Jejak rekam ini yang membuktikan bahwa tolong jangan kasih kami janji. Kami juga khawatir staf-staf Bapak
tim-tim Bapak memberikan janji yang sama kepada kami dan menjanjikan yang sama kepada Pak Gubernur. Mohon diperingati, saya yakin Pak Gubernur berpihak kepada kaum marhaens. 300 miliar ini peruntukannya untuk kaum marhaens, Pak, bukan para kapitalis. Apalagi untuk para neolib. Saya mengatur hati Bapak, kalau memang kita belum putus pada hari ini, kami bersedia membahas kembali sehingga para kaum marhaens ini tidak akan terjanji-janji lagi dan terjamin bahwa subsidi pangan mereka akan mendapatkan. Kalau Bapak lihat di lapangan, pedih Pak, ini kaum marhaens waktunya habis untuk mendapatkan haknya mereka bisa berhari-hari Pak. Kalau pengen cepat seperti yang Pak sampaikan tadi bahwa harus bayar 50.000 untuk nomor urut. Seperti kita mendidik untuk ngasih menyuap, terbiasa menyuap untuk mendapatkan haknya. Mohon Pak Gubernur dipertimbangkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Eko. Lanjut yang terakhir. Iya Ketua. Ayan. Terima kasih yang terhormat pimpinan dan Pak Gubernur serta teman-teman anggota DPRD DKI Jakarta. Saya melihat APBD ini agak kurang saya setujui, sama seperti Pak Lukman dan Pak Eko. Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita dikurangi Pak, dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan kami melakukan reses di bawah, itu tidak ada jawaban bahwa rakyat kita tidak suka daging dan susu. Yang tidak dimengerti sama mereka adalah mengakses pangan murah ini yang tidak didapat sampai detik ini dengan mudah. Itu yang terjadi di lapangan, bukan dalam rangka pengurangannya karena tidak menyukai pangan yang diberikan. Itu susu dan daging. Alokasi dana biaya anggaran kita kalau boleh Pak itu lebih diseriuskan kepada bidang sosial kita. Kenapa? Hari ini warga Jakarta cukup sulit kehidupannya. Terus kemudian alokasi dana yang cukup besar hari ini sebenarnya bisa dialokasikan kepada dana sosial seperti dana hibah kepada Forkopimda dan organisasi massa yang lain. Itu ada sebesar 315 miliar. Sedangkan dana sosial kita itu diturunkan dari 1,02 triliun menjadi 655 miliar, itu diturunkan 300 dimasukkan ke sini. Bagi saya itu tidak masuk akal Pak. Tolong Pak Gubernur untuk bisa mengkoreksi ini dengan serius untuk bisa seperti Pak Gubernur canangkan selama ini bahwa masyarakat Jakarta bisa lebih sejahtera dan bisa masuk dalam global city kita yang kita harapkan. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Waalaikumsalam. Interupsi pimpinan Francine Wijoyo. Warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi Lubis, pimpinan Francine Wijoyo. Habis Ali siapa tadi? Francine Wijoyo pimpinan. Iya, Ali dulu silakan. Saya singkat aja pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD dan teman-teman anggota DPRD, wabil khusus yang saya banggakan Pak Gubernur. Selamat siang Mas Pram. Semoga sehat selalu. Melihat dinamika paripurna hari ini dan ada beberapa fraksi yang mencoba mengkritisi soal anggaran, khususnya tadi pengurangan 300 miliar buat bantuan pangan, Pak Gubernur. Saya pikir pengesahan raperda ini kalau bisa ditunda untuk beberapa hari ke depan kita di jalur paripurna agar diselesaikan Pak Gubernur. Karena ini isunya isu masyarakat di bawah, karena 300 miliar ini langsung dirasakan masyarakat Pak Gubernur. 300 miliar bukan untuk bangun gedung, bukan untuk bangun jalan, yang mana masih bisa di tahun-tahun atau di perubahan yang akan datang. Karena ini langsung dirasakan masyarakat, saya juga yakin Pak Gubernur juga pasti kaget dengar ini, dan pasti juga tidak mungkin juga miris lah Pak, karena ini langsung dirasakan masyarakat. Saya pikir karena dinamika di paripurna ini sebaiknya ini kita tunda 1, 2, atau 3 hari ke depan, kita masih ada paripurna Pak, agar ini dikembalikan Pak. Saran saya mungkin itu,
Pak Gubernur dan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Izin terakhir, pimpinan. Ya, ya, dari Frensin. silakan. Terima kasih pimpinan, selamat siang untuk semuanya. Kami ada 2 poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tadi kami dari fraksi PSI juga sangat keberatan apabila subsidi pangan sebesar 300 miliar itu dikurangi. Karena dalam rapat-rapat kerja kami di Komisi B, ternyata kami menemukan fakta bahwa pangan subsidi yang seharusnya merupakan hak dari seluruh penerima manfaat atau 100% penerima manfaat seharusnya menerima, ternyata selama ini kemampuan anggaran kita hanya mengalokasikan sekitar 35% dari 100% penerima manfaat tersebut sebelum dipotong 300 miliar. Sehingga bila ini dipotong lagi 300 miliar, maka akan terjadi lagi penurunan para penerima manfaat bisa jadi kurang dari 35% tadi. Tolong ini benar-benar dipertimbangkan karena ini ketika kami reses, kami banyak sekali menerima aduan dan keberatan dari masyarakat yang kesulitan mengakses. Jangan-jangan selama ini mereka kesulitan mengakses walaupun sudah dibuat online, dalam 5 menit ternyata sudah habis kuotanya. Jangan-jangan ini dipersulit karena memang kuotanya kurang yang bisa diakses oleh masyarakat. Tolong ini benar-benar dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua, isu terkait dengan hujan. Akhir-akhir ini kita memasuki musim penghujan, di mana warga Jakarta sekarang tidak hanya diresahkan oleh banjir, sekarang juga ditambah dengan keresahan dan kekhawatiran pohon tumbang yang sudah memakan korban jiwa. Lalu ditambah lagi dengan isu hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Kami meminta Pak Gubernur agar lebih bersungguh-sungguh dan serius dalam menangani ketiga masalah terkait dengan hujan ini, agar tidak timbul korban jiwa dan juga tidak berpengaruh pada kesehatan warga Jakarta dalam jangka panjang, khususnya terkait dengan mikroplastik yang terkandung dalam hujan. Ini berarti Jakarta yang sudah darurat sampah benar-benar memerlukan pekerjaan yang serius untuk pengelolaan sampahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. 6 masukan tadi menjadi catatan Pak Gubernur untuk dijawab nanti dalam penyampaian pidatonya. Baik, sekalian, kami ingin menanyakan pada forum rapat paripurna Dewan yang telah rapat hari ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat disetujui? Tidak. Tidak, pimpinan. Tidak, pimpinan. Tidak, Pak. Pimpinan, instruksi. Pimpinan, interupsi dong. Kalau misalnya Instruksi, dua begini ya pimpinan. voting lah kita. Instruksi. Jangan langsung asal ketok palu dong. Instruksi pimpinan. Harusnya diabsen dulu pimpinan per praksi. Absen dulu setuju apa enggak. absennya. Ada banyak kok. Pimpinan Absen dulu instruksi. apakah yang hadir berapa. Nggak asal ketok-ketok aja. Pimpinan instruksi. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah, maka peraturan daerah tersebut akan diserahkan kepada gubernur untuk tindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.